Oke, hari ini kita masuk ke pasal terakhir dari bab 9, fungsi dua perubah. Itu mengenai masalah maksimum minimum fungsi dua perubah. Lumayan ini ya, kalau yang di teori saya mungkin enggak, ya lumayan nanti soalnya. Oke, coba kita mulai dengan definisinya dulu, sambil kita lihat gambarnya. Coba, titik P A, B disebut titik maksimum global atau maksimum absolut, atau kadang-kadang disebut titik maksimum ya gitu ya. Kalau titik maksimum ya artinya ya global itu. Bila ini bacanya kalau yang atas ini atas ya, bukan dibagi ini. Ada dua yang mau disebut. Oke, titik ini disebut maksimum bila untuk setiap XY anggota domain F berlaku nilai fungsi di titik A, B, ini setnya, set di titik A, B, itu paling besar dibanding yang lain. Artinya kalau ada titik XY yang lain selain A, B, nilai fungsinya selalu lebih kecil atau sama dengan, boleh ada yang sama dengan dia ya, tapi nggak ada yang melebihi di titik A, B. Nah, nilai FA, B-nya disebut nilai maksimum global atau nilai maksimum saja. Ya. A, B-nya itu disebut titik tempat terjadinya maksimum. Kemudian minimum sama aja, cuma nilai fungsinya paling kecil gitu ya dibanding yang lain. Oke, secara gambaran akan jelas maksimum itu yang setnya paling tinggi. Ini minimum yang nilai setnya paling kecil. Nah, setelah itu ada juga pengertian maksimum lokal dan minimum lokal. Coba kita lihat maksimum lokal dulu. Titik ini disebut titik maksimum lokal dari fungsi ini bila untuk setiap ini memenuhi ini. Mirip dengan yang atas, ya. Dulu. Hanya ini keberlakuannya untuk daerah di sekitar titik A, B. A, B itu XY-nya ya, XY. Jadi kayak ini. Di sekitar sini, ya, dia paling tinggi, ya dia maksimum lokal. Gitu ya. Yang ini di sekitar sini dia paling bawah, paling rendah. Dia minimum lokal. Kalau global harus melihatnya seluruh domain gitu ya. Itu aja. Oke. Nah, untuk menyingkat kalimat biasanya titik maksimum atau minimum akan dinamakan titik ekstrim. Jadi ada titik ekstrim, kalau disebut titik ekstrim global ya yang ini maksimum atau minimum global. Kalau ekstrim lokal ya maksimum atau minimum lokal. Oke. Nah, dari definisi ini coba kita lihat. Apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Kita lihat lagi definisinya. Ekstrim lokal, katakan maksimum lokal gitu ya. Maksimum lokal tadi titik P ini disebut maksimum lokal bila dia nilainya, nilai setnya atau nilai fungsinya di titik A, B paling tinggi untuk titik-titik di sekitar AB. Kita lihat yang global ini. Kalau saya ambil titik-titik sekitar AB, hanya daerah di sekitar sini aja, maka dia paling tinggi ya. Betul juga kan? Jadi titik maksimum global, ya maksimum lokal juga gitu ya. Oke, ya. Tapi kalau maksimum lokal belum tentu jadi maksimum global. Tapi kalau maksimum global pasti termasuk maksimum lokal. Oke. Apakah ada dua fungsi yang tidak mempunyai, adakah fungsi dua perubah yang tidak mempunyai ekstrim lokal? Nah, untuk ini kita lihat dulu ke fungsi satu perubah. Di satu perubah aja ada ini nih. Fx sama dengan X kuadrat. Tapi daerah definisinya saya batasi ini. Nah, gitu.
Atau saya masukkan yang ini satu. Ini kan kita tahu gambarnya seperti ini. 0 ini, kemudian sampai 1, tapi 1 nggak masuk. Nah, yang seperti ini, maksimumnya nggak ada. Berapa maksimumnya? Bukan 1. Karena 1 nggak termasuk di dalam definisi. Nggak ada maksimumnya ya. Minimumnya ada di 0. Oke, jadi nggak setiap fungsi punya maksimum atau minimum. Kalau saya buang ininya, nah, ini menjadi kosong, nggak punya minimum juga. Nah, kalau di fungsi 2 peubah, gimana? Ya, sama aja saya ambil ini, tapi di ruang. Gambarnya gimana? Coba saya gambar ulang ya. Gambarnya, oh ya ininya sama. Saya mau gambar tapi di ruang. Ini sebagai fungsi 2 peubah, di mana Y-nya nggak terlibat. Gitu. Oke. Jadi saya punya hubungannya bukan Y, tapi set ya. Set sama dengan fungsi X. Gambarnya gimana? Ini namanya silinder ya. Kemarin kalau hanya muncul 2 variabel yang terlibat, itu namanya silinder. Gambarnya, coba kita lihat. Gambar dulu di bidang X, O, Z. Di bidang X, O, Z, ya gambarnya X kuadrat. Kayak gini kira-kira ya. Tapi dibatasi, 0 nggak masuk. Sorry, ini nggak masuk. Ini parabola. Ininya di 1 juga nggak masuk dia. Y-nya mana? Y-nya bebas karena nggak muncul di sini. Jadi tarik aja sepanjang sini. Sepanjang apa sejajar sumbu Y. Tapi ininya nggak masuk semua. Ini yang di garis atas itu nggak masuk. Coba masuk ke sana ya. Nembus bidang. Nah, ini nggak punya maksimum, nggak punya minimum karena apa? Ininya nggak masuk. Batas ini nggak masuk kan? X sama dengan 1-nya nggak masuk. Oke, jadi lengkungan seperti ini. Ya. Lengkungan seperti ini. Tapi bawahnya ini juga nggak masuk gitu ya. Nah, nggak masuk. Nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Oke, itu. Jadi ada ya. Nah, ini yang menjamin jika fungsi 2 peubah kontinu pada daerah definisinya berupa himpunan tutup dan terbatas. Himpunan tertutup terbatas itu kita nggak mendefinisikan secara formal, tapi bayangannya gini, kalau ini bidang XY, tertutup terbatas itu misalkan daerah di dalam persegi gitu, termasuk batas-batasnya, daerah lingkaran termasuk batas-batasnya. Kalau yang nggak tertutup, misalkan ini, daerah hanya di dalam lingkaran, pinggirannya nggak masuk. Nah ini terbatas ya, nilai XY-nya selalu terbatas di sini, tapi nggak tertutup, pinggirannya nggak masuk. Kalau yang berupa hanya lingkaran, pinggirannya aja, ya ini tertutup, ya, tertutup terbatas. Jadi bayangkannya kalau tertutup itu batasnya termasuk, gitu ya. Oke, saya hapus lagi. Nah, kalau daerahnya tertutup dan terbatas dan fungsinya kontinu, maka dijamin maksimum dan minimum globalnya ada. Oke, itu nggak terlalu penting ke kita, hanya untuk jaminan aja bahwa kalau soal-soalnya nanti udah punya himpunan yang tertutup dan terbatas, pasti maksimum minimumnya ada. Nah, untuk mencari titik maksimum atau minimum, mencarinya yang lokal dulu ya, untuk mencari maksimum minimum lokal. Kenapa yang lokal dulu? Karena yang global ini termasuk lokal juga. Jadi carinya yang lokal dulu. Nanti yang paling gede dari yang lokal itu
itu jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Nah, calon-calonnya itu sama dengan waktu di fungsi 1 per ubah. Itu calonnya kan titik stasioner kalau di 1 per ubah, titik yang turunannya bernilai 0. Kalau di 2 per ubah, titik yang grad F-nya 0. Ya. Ingat grad F itu isinya adalah vektor, kalau di 2 per ubah vektornya pakai siku ya. Turunan ke X, turunan ke Y ya. Ini dua-duanya harus 0. Itu titik XY yang memenuhi turunan parsial ke X dan ke Y-nya 0 itu dinamakan titik stasioner. Kemudian titik singular, yaitu titik yang turunan salah satu turunan parsialnya tidak ada. Gitu ya. Kemudian titik batas. Ini calon-calonnya. Jadi kita kerjanya nanti cari dulu calon-calon maksimum dan minimum lokal, baru nanti diuji lebih lanjut ya. Kita lihat contoh. Yang ini belum menggunakan ini. Oh yes, menggunakan ini sebagian. Contohnya, tentukan titik ekstrim lokal dari ini. Oke, kita lihat. Sebenarnya dari fungsi ini hati-hati, ini daerah definisinya tidak tertutup karena berlaku untuk semua XY. Ya, kalau tertutup tuh XY-nya, bukan tertutup. Ini daerahnya, definisinya tidak terbatas ya. Karena X dan Y-nya bisa segede-gedenya, bisa sekecil-kecilnya. Dari persamaannya aja kita lihat bahwa ini pasti nggak punya nilai maksimum. Karena kalau X-nya segede-gedenya, Y-nya segede-gedenya, ini akan tak terbatas gitu ya. Atau ambil X-nya 0, Y-nya segede-gedenya. Menuju tak hingga, ini akan tak hingga. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa ini nggak akan punya maksimum. Nah, tapi coba kita lihat. Kita akurkan dengan ini. Saya mencari titik stasioner, kan calon, ini calon ya. 3 ini calon. Calon ekstrim lokal. Oke, saya cari turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y, dibuat 0. Ini dibuat 0, dapat X-nya 1. Ini dibuat 0, dapat Y-nya 0. Oke, jadi titiknya, titik stasionernya 1,0, nilai fungsinya sekian. Titik singular. Kita lihat ini polinom. Polinom 2 per ubah. Pasti selalu punya turunan. Jadi titik singularnya nggak ada. Titik batas, ini nggak terbatas XY-nya. Boleh berapa aja. Jadi nggak ada ya. Nah, sekarang kalau fungsinya yang ini sih kebetulan istimewa, menentukan titik minimumnya gampang. Coba kita lihat gini. Ini saya faktorkan X-nya menjadi X min 1 kuadrat. Oh ya, ditambah 1 dulu, dikurang 1. Supaya ini bisa difaktorkan. Oke, ini menjadi ini. Nah, kita lihat yang bagian ini berapapun X dan Y-nya selalu lebih besar dari 0. Yang bagian ini, jangan kotak sama aja Kurawal, selalu lebih besar sama 0. Jadi seluruhnya ini selalu lebih besar dari min 1 ya. Sekecil-kecilnya dia, ini sekecil-kecilnya 0. Ini sekecil-kecilnya 0. Kalau seluruhnya berarti paling kecil dia min 1. Nggak mungkin kurang dari min 1. Gitu ya, karena min 1 ditambah ini nggak boleh negatif, ini nggak boleh negatif. Oke.
Nah, kita lihat fxy selalu lebih besar sama dengan min 1. Tadi di atas kita lihat di titik 1,0 nilainya min 1. Berarti 1,0 titik minimum ya. Karena nilai fungsinya nggak ada yang lebih kecil lagi dari dia. Ini nilai fungsinya di xy yang manapun selalu lebih besar min 1. Di titik ini persis min 1. Oh, dia titik minimum. Gitu ya. Nah, titik minimum. Maksimumnya kelihatan dari sini, karena tak terbatas nilai fungsinya. Oke, itu dulu. Pipit, paham nggak Pipit? Pak, saya mau nanya. Ya? Mau nanya, Pak. Ya? Yang tadi kan ada ditambah 1 sama min 1 itu, yang 1 min 1-nya dari mana, Pak? Ini saya pengen faktorkan menjadi bentuk kuadrat. Kalau jadi bentuk kuadrat kan saya harus x min 1 kuadrat gitu ya. Nah, jadi supaya bisa dibuat seperti ini, saya tambah 1. Tapi kalau ditambah 1 ya harus dikurang 1. Karena kan fungsi asalnya ini. Kalau saya tambah 1 ya harus dikurang 1 supaya nggak berubah nilai fungsinya. Gitu ya. Paham? Jadi idenya saya ini supaya bisa dikuadratkan. Oke, Pak. Paham ini, Pipit? Pipit di sana udah jam berapa, Pit? Udah jam 9 ya? Si Pipit nih suaranya hilang, internetnya kurang bagus. Tanya dulu saya. Maria Widi. Udah lama nggak saya panggil. Paham tidak? Hah? Paham? Ya, paham, Pak. Jian Gideon. Jian tuh giant. Ya. Gian, Pak, Gian. Nah, paham? Paham. Paham. Bapak. Ya, silahkan. Itu Pak, maaf saya masih kurang paham kenapa dia lebih dari 1. Gini. Saya hapus dulu ya, bentar ya. Supaya nggak terkontaminasi dengan banyak coretan. Gini. Ini sebenarnya hanya untuk fungsi ini spesial bisa diginein. Kalau secara umum nanti kita ada alatnya di halaman berikutnya. Gini. Saya fxy ini saya ubah-ubah bentuknya tapi sama ya. Nggak diubah nih nilai fungsinya tetap. Ini dan ini sama aja. Dengan ini sama aja. Nah, saya mau mengamati ini paling kecil berapa nih seluruhnya. Kita lihat bahwa ini nggak bisa kurang dari 0. Paling kecil 0. Ini paling kecil 0. Dikurang 1. Paling kecil jadi berapa? Mungkin nggak ini total ini lebih kecil dari min 1? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Paling kecil kan min 1, betul? Ya, makanya ini. Iya, benar, Pak. Berarti ini pasti selalu lebih besar atau sama dengan min 1. Ini si fxy ini tuh ya. Kan ini si fxy ini. Paling kecil dia min 1. Nggak bisa lebih kecil lagi. Jadi saya tulis lebih besar selalu lebih besar sama dengan min 1. Begitu. Nah, kebetulan tadi di titik stasioner nilainya min 1. Ya berarti ini titik yang nilainya paling kecil. Oke, itu. Nah, nanti kita nggak gini, nggak dikasih fungsi yang spesial gini. Coba kita lihat halaman berikutnya, alat ujinya. Ini kalian harus, ya ini open book sih ya. Kalau nggak open book, ini harus hafal. Coba kita lihat. Ini alat ujinya.
Misalkan fxy mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar titik stasioner ini. Artinya gini, dari fxy, set sama dengan fxy, kita cari dulu titik stasionernya. Stasioner. Bisa lebih dari satu ya titik stasionernya. Bisa dapat banyak titik. Ya, kita lihat salah satu titik, misalkan di sini titik AB gitu ya. Dapat titik AB, titik stasionernya. Setelah itu kita hitung ini. Setelah itu hitung fxx, fxy, fyx, yy ya. Dan kita hitung fxx-nya di titik stasioner tadi, di titik P. fxy-nya di titik P, fyy-nya juga di titik P ya. Apa bedanya yang ini dengan atas? Yang ini turunan di setiap titik xy, kemudian kita masukkan titik stasionernya. Setelah itu dihitung nilai D ini. Nah, kesimpulannya nanti ada di sini. Ya, diakurkan. Kalau dapat D-nya negatif, ya cuma ada ini. Berarti si titik tadi titik pelana. Ingat titik pelana, bayangkan pelana kuda ya. Bayangkan pelana kuda gitu ya. Ke bawahnya gitu. Ya, saya gambar pelana, bingung saya. Ya, gitu. Titik pelana tuh bukan maksimum, bukan minimum. Dari arah yang sini, atau saya tunjuk ini, dari arah yang sini sepertinya titik minimum, tapi dari arah yang sini grafiknya dia maksimum. Jadi bukan maksimum, bukan minimum, ya yang seperti itu namanya titik pelana. Oke. Kalau dapat D-nya positif, kita harus ngelihat nilai ini. Ini kok P0, ini P saja ya. P, ini nggak ada P0, P. Nah, gitu. Yang sial kalau dapat D-nya nilainya 0, kita nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Oke, ini alat ujinya. Sudah, tinggal latihan saja. Oke ya. Nanti di soal tutorial ada soal maksimum minimum yang agak rumit. Kalau ini yang gampang-gampang aja. Oke. Kita bahas soal-soalnya ya. Nomor 1, tinggal membebek aja ke rumus yang ada. Supaya kalian tahapannya paham. Tahapan ngitungnya. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana. Hati-hati, titik pelana bukan maksimum, bukan minimum ya. Dari ini. Oke, kita lihat tahapannya. Oh ya, sebentar saya tambahkan. Yang bisa diuji oleh rumus ini hanya titik stasioner. Gimana kalau ada titik batas atau titik singular? Harus diuji lagi dengan cara yang lain ya. Oke. Nanti kita lihat di tutorial ada soal seperti itu. Balik lagi ke. Jadi ini saya cari dulu titik yang nggak ada dulu, saya sebut aja titik singular. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini set itu kan polinom. Karena set itu polinom. 2 perubah. Selalu punya turunan. Titik batas tidak ada karena xy-nya nggak dibatasi, berapa aja bisa ini. Jadi saya cari titik stasioner. Titik stasioner berarti saya harus menurunkan do set do x ya. Turun ke x menjadi min 2x per 2 kuadrat sama dengan min x per 2.
Do set do Y turun ke Y sama dengan 2Y dibagi 3 kuadrat. Kemudian saya untuk mendapatkan titik stasioner dibuat 0. Do set do X sama dengan 0. Kalau kita hitung diperoleh ini 0 berarti X-nya sama dengan 0. Sama do set do Y dibuat 0. Itu sama dengan ekivalen dengan Y-nya harus 0. Ya. Nah, dari situ saya dapat titik stasionernya. Stasioner P adalah X-nya 0, Y-nya 0. Nah, untuk menentukan jenisnya, kita ke rumus D. Jadi kita harus ngitung set XX. Set XX dari sini ya. Min setengah. Set XY turun ke X, kemudian turun ke Y, ini 0 ya. Ini diturunkan ke Y, 0, turunan parsial. ZYY ini 2/9 ya. Gitu. Setelah itu kita harus menghitung ZXX ini di titik stasioner. Tapi karena ZXX-nya ini konstanta, udah nggak dipengaruhi nilai X dan Y-nya lagi, ya tetap in setengah ya. Set XY-nya juga nggak dipengaruhi XY, ya selalu 0. Sorry. Di titik 0,0 atau titik P. Set YY-nya di titik P, ya selalu konstanta. Nah, setelah itu saya bentuk D besar. Sama dengan set XX di titik P kali set YY di titik P dikurangi set XY kuadrat di titik P sama dengan min setengah kali 2/9 dikurangi 0 min 1/9. Kita lihat ke tabel tadi, D kecil 0 nih, maka P titik pelana ya, bukan maksimum, bukan minimum. Jadi P 0,0 titik pelana. Begitu ya. Paham? Oke. Nah, berikutnya saya bahas. Kalau nggak paham tanya ya. Tahapannya kalian yang perlu, ya kalau hitung-hitungan angkanya sih nanti tergantung ketelitian kalian. Yang perlu ini tahapannya. Cari dulu titik stasioner, itu turunan parsial dibuat 0. Dapat titiknya, ngitung ini. Masukkan di titik P. Hitung ke D. Baru akurkan ke rumusnya. Oke. Pipit, paham nggak Pipit? Si Pipit kemana ya? Paham, Pak. Ada, masih ada Pipit? Absen dulu ah. Afifah ada nggak? Masih ada, Pak. Mana ya, susah cari cowok di daftar ini. Kalau di kelas sipil saya susah cari, memanggil cewek susah. Mana cowok? Muhammad Amar. Hadir, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Ketemu juga. Susah cari cowok. Beruntung juga cowok-cowok yang masuk farmasi. Agak gampang cari jodoh. Nah, lanjut sekarang ke soal berikutnya. Nah, ini saya nggak akan selesaikan tuntas mungkin ya. Tapi sampai
perumusannya, nanti sisanya kerjanya seperti soal nomor 1. Si gogok bunyi. Nanti ditabrak lagi sama Yahya Waloni. Yahya Waloni kalau lihat anjing di jalan katanya saya tabrak dengan sengaja. Ampun deh. Oke, tentukan titik pada permukaan ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Nah, coba ilustrasi dulu ya. Ilustrasi dulu. Ini kalau memang nggak tahu gambarnya, anggap aja gitulah permukaan gitu ya, ada permukaan. Ini tentukan titik di permukaan, sebutlah titiknya ini gitu, mungkinnya belum tahu kita, yang jaraknya paling dekat ke titik asal, yang jaraknya ke sini paling dekat. Titik berapa ini? Saya sebut titiknya titik P gitu ya. Koordinatnya belum tahu, ya sembarang. Yang pasti X, Y, Z ini ada di permukaan. Harus memenuhi hubungan ini. Oke, jadi saja misalkan P, X, Y, Z itu titik di permukaan Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y tambah 4. Gitu. Nah, karena pertanyaannya yang jaraknya paling dekat, berarti kita harus mencari rumus jaraknya supaya nanti diminimumkan. Jadi jarak P ke titik asal, saya sebut jaraknya D, itu adalah jarak 2 titik ya, menjadi akar X kuadrat, sebenarnya X min 0 kuadrat, Y min 0 kuadrat, tambah Z min 0 kuadrat gitu ya. Jarak ke 0, 0, 0 titik asal. Nah, ini saya akan mencari berapa X, Y, Z-nya supaya D-nya minimum. Supaya jaraknya minimum. Nggak bisa, ini 3 variabel. Kita nggak punya alatnya. Harus diubah jadi 2 variabel. Nah, kita ingat karena P-nya titik pada permukaan, berarti X, Y, Z harus memenuhi hubungan ini. Atau Z kuadratnya harus sama dengan ini. Jadi saya bisa ubah ini menjadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadratnya saya ganti ini. Gitu. Nah, sekarang dicari X, Y supaya D minimum. Sebenarnya dicarinya X, Y, Z ya. Nanti kalau X dan Y-nya udah ketemu, Z-nya tinggal dihitung dari persamaan ini. Berapa Z-nya. Karena kita kan nyari ini, titik di sini. Titik X, Y, Z-nya berapa. Oke. Nah, saya ingatkan dulu di semester 1 juga udah. Kalau mencari ekstrim dari bentuk akar, bisa langsung, tapi nuruninnya rugi kan. Nanti turunan ke X harus ada 1/2 akar gitu ya. Kita caranya lihat bentuk kuadratnya. Bentuk fxy itu kuadrat dari bentuk akar tadi, jadi tanpa akar. Supaya hitungannya nggak rumit aja ini. Nah, titik ekstrim dari kedua fungsi ini akan sama aja. Ya, titik ekstrimnya akan sama aja. Yang pakai akar sama yang nggak pakai akar sama aja titik ekstrimnya. Jadi kita kerja mencari titik ekstrim atau mencari minimum di sini dari
Jangan dari D, tapi dari fxy aja. Oke, udah sisanya tinggal kayak tadi. Cari, ini polinom dua peubah. Jadi apa? Titik singular dan titik batas tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang titik stasioner. Jadi kita cari ini. Oh, ini saya kerjakan aja lah dengan tuntas. X kuadrat Y 2xy ya. Turun ke Y 2y ditambah x kuadrat. Tolong hitungannya sambil diperhatikan. Suka salah ngitung saya. Fx sama 0 ekivalen 2x ditambah 2xy sama dengan 0. Jangan dicoret x-nya ya. 2x 1 ditambah y sama dengan 0. Dapat x-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan min 1. Nah, kita pakai persamaan kedua. Ini fy sama 0. Ekivalen dengan 2y ditambah x kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Jadi saya dapat apa? Y sama dengan apa? Min setengah x kuadrat ya. Gitu? Betul enggak? Atau udah aja biarin gitu. Nah, belum dapat titik xy-nya, tapi kita udah dapat ini x0 y atau y ini. Yang satu lagi saya dapat sebuah persamaan. Ya udah kita pakai untuk x sama 0, y-nya harus memenuhi ini. Harus memenuhi supaya fy-nya 0 tuh. Maka saya punya 2y ditambah 0 kuadrat sama 0, y-nya sama dengan 0 juga. Jadi titiknya udah didapat. Saya sebut titik P1, 0, X-nya, Y-nya 0. Kemudian masih ada untuk Y-1. Untuk Y sama dengan min 1, saya masukkan lagi ke sini karena ini juga harus dipenuhi. 2 kali min 1 ditambah X kuadrat sama 0. X kuadrat sama dengan 2. X sama dengan plus min akar 2 ya, penarikan akar ada plus min. Jadi titiknya ada 2 di sini. Saya sebut P2, X-nya min akar 2, Y-nya min 1 ya. Tadi Y-nya min 1. Dan P3 akar 2 dia Y-nya min 1. Ada 3 titik stasioner. Ini. Satu-satu harus kita uji ke rumus D besar tadi. Jadi kita bentuk sekarang. Fxx dulu. Sama dengan apa? Turun ke X, turun lagi ke X. 2 ditambah 2Y. Gitu kan? Kemudian Fy. Turun ke Y. Turun ke Y lagi jadi 2. Fxy. Turun ke X. Kemudian turun ke Y. 2X ya. Kalau saya nggak salah itu. Nah, supaya efisien, saya bikin tabel gini. Ngitung D-nya supaya ini lebih enak, saya pakai tabel. Titiknya tadi titik P1 0,0, ada titik P2 min akar 2, min 1, ada titik ketiga, titik stasionernya akar 2, min 1. Saya hitung nilai fxx-nya berapa. Masukkan ke sini 0,0. 0,0 jadi 2. Fy-nya, fxy-nya. Fy-nya selalu 2, ya ini semua karena konstanta.
fx-nya 2x. 2 kali x-nya 0. Min akar 2, min 1. Masukkan. Min akar 2, min 1. Ini jadi 0 ya. Tuh. Y-nya min 1. Ini selalu 2. Ini 2x. 2 kali min akar 2. Min 4 akar 2 ya. 2 kali x. Ngaclong nanti dulu. Suka ngaclong gitu. 2x 2 kali ini. Min 2 akar 2 ya. Oke. Kemudian akar 2, min 1. Ini jadi 0 juga. Ini selalu 2. FYY-nya 2x, 2 kali x, 2 akar 2. Gitu kan? Kemudian kita hitung D-nya. D itu fxx kali FYY dikurangi ini kuadrat. 4. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Ini kuadrat adalah 8. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Gitu ya. Jadi kita dapat scrolling. Kalau ditabelkan yang negatif D-nya itu titik pelana. Jadi kenapa scrolling gini ya? Bentar. Kejar. P2 dan P3 itu titik pelana. P1 itu bolak-balik. P1 ininya positif, fxx-nya positif, dia titik minimum lokal. Kalau cuma satu-satunya, dia jadi minimum global. Kenapa? Karena titik minimum global kan termasuk yang lokal juga. Di antara yang lokal, kalau ada 5 yang lokal, yang paling kecil jadi minimum global. Ini cuma 1. Ya udah, dia minimum global. Ya. Oke. Nah, jadi belum selesai. Yang ditanya kan di awal apa? Titiknya berapa ini? Berarti titiknya X-nya 0, Y-nya 0, setnya harus kita hitung dari sini. X-nya 0, Y-nya 0, berarti set kuadratnya 4. Setnya plus min 2. Ya, ini masih lanjut. Tuh, saya nulis di mana nih kehabisan tempat. Jadi, titiknya X sama dengan 0, Y sama 0, kemudian set kuadrat sama dengan tadi, ya tadi fungsinya lupa, X kuadrat Y tambah 4. X kuadrat Y tambah 4 sama dengan 4 ya. Jadi setnya sama dengan plus min 2. Dengan demikian titiknya adalah 0,0, min 2, satu lagi 0,0,2. Ini adalah 2 titik pada permukaan semula yang jaraknya terkecil ke titik pusat koordinat. Begitu. Oke ya, bawahnya sebenarnya hanya hitungan aja. Yang perlu tadi merumuskan fungsinya. Gitu ya. Ini 8 kok ada di sini, nggak tahu dari mana loncat. Oke ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini 8-nya loncat dari sini. Saya hapus dulu aja. Ini harusnya dia tadi ini di sini nilainya. Oke, saya lanjut. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Yang hasil akhir X
X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0 itu tadi diketahui dari mana ya, Pak? Ini D-nya, saya lihatin lagi ini dulu. D-nya besar 0, Fxx-nya, di sini apa? Besar 0 juga. Jadi masuk sini, D-nya besar 0, Fxx-nya besar 0, maka P titik minimum lokal. Nah ini, mana yang memenuhi ini? Ini D-nya besar 0, Fxx-nya besar 0. Jadi titik ini titik minimum lokal. Jadi terjadi minimum lokal dan juga jadi minimum global, karena cuma satu-satunya, terjadi saat X-nya 0, Y-nya 0. Saya masih harus menghitung nilai setnya, karena kan pertanyaannya titik pada permukaan. Jadi ada X, Y, dan setnya. Setnya dicari dari sini. Setelah didapat X-nya 0, Y-nya 0. Paham? Halo, yang nanya tadi siapa ya? Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oh, paham. Oke. Lanjut ya. Ini nggak mau saya selesaikan, hanya fungsinya aja. Sama aja. Ini jaraknya terhadap ini sekarang. Saya ambil dulu soalnya. Oke. Kayak tadi, tentukan titik pada bidang, ya intinya titik pada permukaan itu yang jaraknya terdekat ke sini. Oke, ya. Jadi bayangkannya ini ada bidang, nggak tahu bidangnya di mana gitu ya, bidangnya nggak tahu gimana. Ini ada titik A, ya saya ilustrasi aja, nggak posisi sebenarnya, titik A gitu ya. Nah, tentukan titik pada bidang yang jaraknya terdekat ke sini. Ya, kita misalkan, misal P itu X, Y, Z, titik pada bidang. Gitu. Pada bidang apa? X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. Nah, kita hitung jaraknya. Jarak P, P-nya belum tahu ya, X, Y, Z, dicari ini. P ini. Jarak P ke titik A adalah akar P-nya tadi kan X, Y, Z ke sini, jaraknya berarti X kurang 1 kuadrat, Y minus 0 kuadrat, Z min 2, jadi tambah 2 kuadrat, gitu kan? Nah, sekarang kita harus jadi dua peubah lagi, harus eliminasi Z-nya atau X-nya atau Y-nya. Ya, Z-nya jadi eliminasi. Kita harus cari hubungannya di sini. Dari sini Z sama dengan 4 min X min 2Y ya. Jadi D-nya saya hilangkan variabel Z-nya. X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z-nya itu, ini apa, Z tambah Z, Z tambah 2. Nah, Z-nya masukkan itu 4 min X min 2Y tambah 2 kuadrat. Kembali kita bentuk fungsi Fxy yang tanpa akar. Karena meminimumkan akar, ngitungnya lebih rumit aja. Nah, cari kayak tadi, titik X dan Y yang meminimumkan F. Setelah dapat X, Y-nya, cari setnya dari hubungan ini. Sama ya, sama aja dengan yang tadi. Oke. Nah, sampai situ habislah teorinya untuk fungsi dua peubah. Begitu.
Silahkan kalau masih mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke tutorial. Oke, nggak ada. Saya hapus ini ya. Tung, rekamannya saya